A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'il wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasna idza syi'ta sahla. Hadirin jamaah rahimakumullah ingkang dahat kinurmatan panjenenganipun Al Ustaz Fuad Al Hazimi, ingkang kita andu-andu maizah hasananipun Al Ustaz Muhammad Sayun, ingkang minangkani pengasuh Pondok Pesantren An-Naml, ingkang mugi-mugi tansah panaringan rahmatipun Allah. Hadirin jamaah pengajian rahimakumullah, alhamdulillah kula panjenenganipun sedaya saged kempal wonten ing menika majelis kanthi rahayu wilujeng, mboten manggihi halangan sandukal mundapa. Selawat dalah salanipun Allah mugi tansah kapunjuk dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ingkang tansah kita antu-antu syafaatipun wiwit menika dunya hingga benjang wonten ing yaumil kiamah. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu ingkang dahat kinurmatan jumantaka, atur kawula wonten ngarsa panjenengan sedaya badhe hangaturaken susunan adicara ingkang badhe kelampahan wonten ing injing menika. Ngengeti wedal sampun sawetawis siang, monggo kita bikak sesarengan kanthi waosan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lajengaken adicara ingkang angka kalih inggih punika waosan ayat suci Al-Qur'an ingkang badhe kasta dumateng panjenenganipun Sugiyanto. Wedal kula aturaken. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan, asy-syamsu wal qamaru bihusban, wan najmu wasy-syajaru yasjudan, was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan, alla tataghaw fil mizan, wa aqimul wazna bil qisti wa la tukhsirul mizan, wal arda wada'aha lil anam, fiha fakihatu wan nakhlu dhatul akmam, wal habbu dzul 'asfi war raihan, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, khalaqal insana min salsalin kal fakhar, wa khalaqal janna min marijin min nar, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Rabbul masyriqaini wa rabbul maghribain, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Marajal bahraini yaltaqiyan, bainahuma barzakhun la yabghiyan.
فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم اللهم ارحمنا بالقرآن والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fahuwal muhtad wa man yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Tidak lupa marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah Allah limpahkan kepada kita. Pagi hari ini kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berkumpul di majlis ilmu, majlis yang sangat diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tadi pembawa acara juga Ustadz Muhammad Syai'un menyampaikan dalam bahasa Jawa yang halus. Mohon maaf, saya lebih baik disuruh ngisi seminar daripada suruh ngomong bahasa Jawa. Jadi waget namung kaku. Sampun dangu mboten agem kepanggih. Mohon dimaafkan, memang lebih baik menggunakan bahasa Indonesia supaya kita semua paham dan lebih mudah untuk menyampaikan. Namun untuk berbagai pertimbangan diantaranya kepada masyarakat luas, ada baiknya memang kita para santri belajar bahasa Jawa yang halus, sehingga nanti ketika di masyarakat diminta untuk memimpin acara itu bisa menggunakan bahasa yang halus. Ini salah satu di antara agar mendekatkan kita dengan masyarakat. Namun ya saya sekali lagi sampaikan, karena memang saya tidak terbiasa menggunakan bahasa Jawa, malah nanti kacau semuanya. Tema kajian pagi hari ini, wahn, kanker yang sangat mematikan bagi umat Islam. Kalau sebelum pas Ramadan yang lalu kita membahas tentang sumber-sumber kekuatan kaum muslimin. Ya. Di antaranya ilmu adalah kekuatan, iman adalah kekuatan, sabar adalah kekuatan. Nah, hari ini kita membahas tentang kelemahan utama kaum muslimin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaihi." Islam itu tinggi dan tidak ada yang bisa mengalahkan tingginya Islam. Ini harus ditanamkan kepada kita, anak-anak kita, ya, keluarga kita. Islam itu tinggi, Islam itu mulia, menjadi Islam itu bangga. Allah SWT berfirman, "Ishhadu bi anna muslimun." Saksikan, ini loh kami orang Muslim. Ya. Saksikan bahwa kami orang Islam. Saksikan, ini orang Islam. Cara makannya orang Islam, cara bergaulnya orang Islam, cara ibadahnya orang Islam. Itu
sangat teratur. Dari tidur, dari bangun tidur sampai tidur lagi diatur semuanya. Setiap gerak kita selalu mengingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Pencipta. Ketika kita bangun tidur, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur, langsung disadarkan memuji Allah yang telah menghidupkan kami setelah sebelumnya kami mati. Ya. Jadi begitu bangun langsung ingat Allah SWT dan langsung nanti akan kembali lagi kepada Allah. Itu kehidupan yang luar biasa. Kehidupan yang selalu mengingat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan orang selain Islam, jangankan tentang akhirat, tentang dunia pun mereka tidak punya konsep yang jelas. Allah Ta'ala berfirman, ulaika kal an'am bal hum adall. Mereka itu seperti hewan ternak. Ya'kuluna kama ta'kulul an'am. Mereka itu makan hidup seperti hidupnya binatang. Sementara kita dari bangun tidur dikasih tuntunan oleh Rasulullah SAW sempurna, maka atas itulah kita bangga. Ketika ada seorang Yahudi menghina Abu Darda, ya Abu Darda, hal 'allamakum nabiyyukum hatta al-khira'ah. Wahai Abu Darda, apa benar nabimu itu ngajari kamu bahkan sampai urusan cebok? Nabi kok kurang kerjaan ya. Urusan cebok kok diurusi. Abu Darda dihina seperti itu, beliau tidak merasa terhina. Bahkan beliau menjawab, "Na'am, 'allamana nabiyyuna hatta al-khira'ah." Betul. Nabi kami mengajari kami bahkan urusan cebok. Urusan cebok pun diajari caranya. Bagaimana kalau tidak ada air? Bagaimana kalau di tengah padang pasir? Urusan ke WC, kamar mandi, itu aturannya bukan cuma 1, 2, atau 3. Masuk kaki kiri dulu, ya, baca doa, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Boleh nggak menghadap ke sembarang arah? Tidak dibolehkan menghadap ke kiblat. Boleh nggak berdiri? Tidak, ya. Tidak boleh menghadap kiblat, jongkok, ya kan? Kemudian keluarnya kaki kanan dulu, baca doa ghufranak, ghufranak. Semoga engkau mengampuni kami, ampunanmu ya Allah yang kami harapkan. Lalu alhamdulillahilladzi azhaba 'annil adha wa afani. Itu baru urusan ke WC. Itu ada beberapa hadis lengkap. Apalagi urusan yang lebih lengkap lagi, urusan ibadah. Nah, Islam memberikan jawaban semuanya sehingga menjadi solusi bagi permasalahan di dunia. Maka kita sebagai orang muslim harus bangga, sebagaimana firman Allah, syahadu bi anna muslimun. Namun demikian, musuh tidak mau tinggal diam. Orang-orang yang tidak suka dengan Islam tidak mau tinggal diam. Ada sahabat Amr bin As mengatakan, wa'lamu annakum fi ribatin ila yaumil qiyamah likasratil a'da'i haulakum wa tashawwufi qulubihim ilaikum wa ila darikum. Beliau adalah seorang panglima perang yang dulunya memusuhi Islam. Amr bin As, anak dari As bin Wa'il, orang yang paling benci dengan Islam. Beliau yang mengejar rombongan Ja'far bin Abi Thalib hijrah ke Habasyah. Namun atas hidayah dari Allah beliau masuk Islam, dan ketika menghadap Nabi, beliau SAW mengatakan, wahai Amr, gaya kamu itu adalah gaya seorang gubernur.
Jadi cara dia berjalan, cara dia ngomong itu memang bukan sembarang orang. Nah, pada waktu beliau ditunjuk menjadi gubernur Mesir, wilayah yang ditaklukkan oleh beliau mengatakan, ketahuilah bahwa kalian saat ini sedang berada dalam ribat hingga hari kiamat. Jadi ribat itu keadaan siap siaga, siap tempur, siap menghadapi musuh. Nah, musuh kita hari ini bukan dengan senjata pedang, bukan dengan senjata pistol. Musuh kita hari ini dengan senjata budaya, dengan senjata seni, dengan senjata tontonan yang disebut dengan ghazwul fikri. Di bagian akhir kajian akan saya jelaskan buat anak-anak juga. Jadi kita ini siap siaga. Anak-anak sekalian ini sedang menata diri, mempersiapkan ilmu, iman, dua kekuatan utama menghadapi perang pemikiran. Ya, diawali dengan menghafalkan Al-Quran. Maka bapak-bapak, ibu, wali murid yang hadir, ya, anak-anak ini fi sabilillah, di jalan Allah. Mereka sedang menyiapkan senjata utama menghadapi pertempuran nanti di masyarakat. Penghancuran akhlak generasi muda, penghancuran akhlak remaja itu sudah sangat luar biasa. Dan itu tidak bisa kita tinggal diam. Ini tanggung jawab kita semua. Ya, anak-anak bertanggung jawab. Inna fi yadis syubbani amrul ummah wa fi aqdamiha salahuha. Sesungguhnya di tangan pemuda lah urusan umat ini diserahkan. Wa fi aqdamiha, dan di bawah kaki, telapak kakinya kebaikan umat ini. Ya, jadi kalian ini para calon ibu-ibu, para calon bapak, semua kan nanti akan jadi ibu-ibu bapak. Generasi muda ini menjadi generasi harapan umat. Ya. Salah satu di antara 7 orang yang mendapatkan jaminan tidak akan merasakan beratnya padang mahsyar adalah syabun nasya'a fi ibadati rabbih. Anak-anak muda yang tumbuh besar, tumbuh dewasa, senantiasa dalam beribadah kepada Rabbnya. Rasulullah Muhammad SAW bersabda, لا تزول قدم عبد عند الله يوم القيامة حتى يسأل عن 4: عن شبابه فيما أفناه، عن عمره فيما أبلاه، عن علمه فيما عمل، وعن ماله مما اكتسب وفيما أنفق. أو كما قال صلى الله عليه وسلم. Kalian nanti di akhirat tidak akan selamat dari pertanggungjawaban dari Allah kecuali setelah kalian menjawab 4 pertanyaan. Yang pertama, masa muda kalian dihabiskan untuk apa? Nah, kalian anak-anak yang dirahmati Allah, kalian akan jawab, masa muda kami habiskan untuk menghafalkan firman-Mu ya Allah, menghafalkan sabda Nabi-Mu ya Allah. Kami habiskan untuk beriman kepadamu, kami habiskan untuk talabul ilmi. Maka jawaban itu jawaban yang luar biasa. Ya. Imam Ibnu Qayyim mengatakan, al-ilmu halun sahihun muhtadin bihi. Mencari ilmu adalah kondisi yang paling benar, yang dengannya kita akan mendapatkan hidayah. Sudah pada kajian yang lalu saya sampaikan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang meniti jalan untuk menuntut ilmu, Allah mudahkan baginya jalan menuju surga. Jadi ini jalan tercepat menuju surga. Jalannya ahlul ilmi, ahlul Quran. Nah, maka ribat kita adalah tolabul ilmi. Siap siaga kita adalah menyiapkan ilmu. Lalu apa? Akhlak. Ilmu dan akhlak. Karena ilmu tanpa akhlak sia-sia. Ya.
Buah dari ilmu adalah akhlakul karimah. Ya, budi pekerti, karakter yang baik, akhlak kepada Allah, akhlak kepada Rasulullah SAW, akhlak kepada Al-Quran, akhlak kepada orang tua, akhlak kepada istri, akhlak kepada suami, akhlak kepada teman. Itu semua tidak dapat kita peroleh kecuali dari Islam. Hanya Islam yang sempurna mengajarkan tentang akhlak. Saya lanjutkan. Umar bin Khattab berkata, "Inna kunna adzalla qaumin fa'azzanallahu bil Islam." Kita ini dulu adalah kaum yang paling hina. Tidak dianggap sama sekali. Kenapa bangsa Arab tidak ada yang menjajah? Karena tandus. Nggak ada hasil bumi yang bisa diandalkan. Masyarakatnya masih terbelakang, hidupnya pindah-pindah, gembala kambing. Tidak ada yang berpikir bahwa Arab akan menguasai dunia. Arab akan menguasai dunia. Maka tidak ada yang takut dengan bangsa Arab. Berbeda dengan bangsa Romawi, menguasai dunia ribuan tahun. Bangsa Persia itu menguasai separuh dunia. Bangsa Arya namanya. Bangsa Cina bahkan sudah punya tembok yang sangat besar. Bangsa India menguasai dunia. Ya. Bangsa Jermania, bangsa Viking. Kalian tahu Viking yang menjelajahi samudra? Ya. Eropa menguasai dunia, Arab tidak ada. Tidak ada kisah bangsa Arab menguasai dunia. Sampai datanglah Islam. Islam datang di kota yang tandus, Mekah. Lalu kemudian di Mekah, tandusnya tanah itu juga dengan tandusnya hati. Mekah menolak kaum muslimin, Mekah menolak Islam. Lalu Allah SWT perintahkan Nabi untuk hijrah ke sebuah tempat yang menerima Islam, yaitu Yathrib. Jadilah Madinah Al-Munawwarah, kota yang bersinar. Dari Madinah itu Islam menyebar ke seluruh alam, memimpin dunia. Selama berapa abad? 14 abad. Nah, pernah Ustadz sampaikan tentang kejayaan Islam dari mulai Andalusia sampai ke Turki Utsmani. Mudah-mudahan kajian yang akan datang waktunya cukup untuk menjelaskan sejarah dari mulai kejayaan Islam di Damaskus, Baghdad, Andalusia, sampai dengan di Turki Utsmani. Agar kalian tahu bahwa, agar anak-anak khususnya tahu, kita ini bangsa pemenang, kita ini menguasai dunia. Di saat Barat sebulan mandi sekali, orang Turki mandinya nyebur di bathtub. Bathtub itu apa? Yang kamar mandi yang kayak kolam kecil itu loh. Bak mandi. Ya. Di saat perpustakaan terbesar di Inggris hanya punya 40 buku, perpustakaan paling kecil di Irak 40.000 buku. Perpustakaan di Inggris itu hanya 40 buku pun digembok. Sementara perpustakaan terkecil di kota Tikrit, Irak, 40.000 judul buku. Saking banyaknya buku untuk dipelajari, pada waktu pasukan Mongol menguasai Baghdad, buku-buku itu dibuang ke sungai Yufrat untuk dijadikan sebagai dibuang sampai warna sungai berubah menjadi hitam. Saking banyaknya buku yang dibuang. Dan masih ada yang diselamatkan, kemudian dibawa ke barat, jadilah teknologi barat seperti ini. Ya, anak-anak yang dirahmati Allah, ilmu pengetahuan barat itu berasal dari ilmu pengetahuan Islam. Kedokteran hari ini itu berasal dari beberapa buku. Al-Qanun fit Tibb karangan Ibnu Sina. Kemudian
karangan Ibnu Zuhur, saya lupa. Kemudian karangan Ibnu Rushd, namanya Al-Kulliyah fit Tibb. Ada 3 buku wajib, 3 buku yang wajib dipelajari di Fakultas Kedokteran di Eropa. Al-Qanun fit Tibbi, Al-Kulliyah fit Tibb, dan satu lagi saya lupa, karangan Ibnu Zuhur. Dahulu orang kalau mau belajar kedokteran, dia harus bisa belajar bahasa Arab. Karena hanya ada fakultas kedokteran, hanya ada di Andalusia dan Baghdad. Menggunakan bahasa apa? Bahasa Arab. Jadi kalau orang barat mau belajar kedokteran, dia belajar nahwu sorof dulu. Bukan untuk belajar tafsir, fikih atau hadis, bukan. Tapi untuk belajar kedokteran. Hari ini kebalik. Kita belajar kedokteran harus paham bahasa Inggris. Nah, kenapa umat yang dulunya jaya, yang dulunya memimpin dunia, hari ini menjadi umat yang dikalahkan oleh bangsa-bangsa yang dulu tunduk pada kita? Ini sebabnya. Kita dahulu adalah kaum yang paling hina. Kemudian Allah memuliakan kita dengan Islam. Jadi yang bikin kita mulia itu bukan harta kita, bukan keturunan kita, bukan suku kita, bukan kekayaan kita, bukan wajah kita, tetapi Islam yang membuat kita terhormat dan mulia. Ya. Kemudian Allah memuliakan kita dengan Islam. Maka apabila kita mencari kemuliaan dengan selain apa yang dengannya Allah muliakan kita, kalau kita mencari kemuliaan dengan selain Islam, niscaya Allah akan menghinakan kita. Nah, hari ini Islam disepelekan, dicampakkan, maka kita jadi hina. Diatur oleh bangsa lain. Kita mandi, minum dengan air yang kita bayar, padahal tanahnya milik kita. Saya pernah ke Balikpapan, diajak seorang jamaah keliling. Ada suatu tempat di mana itu adalah tempatnya milik Pertamina. Beliau mengatakan, Ustadz, ini tanah punya Indonesia, perusahaan ini Pertamina punya Indonesia, tapi Pertamina hanya mengolah bahan minyak yang dibeli dari Caltech. Jadi Caltech itu ngambil minyak dari bumi kita, lalu Pertamina beli dari Caltech untuk diolah. Jadi kita ini punya tanahnya dikontrak temen orang, kemudian kita mau mana dibikin sumur sama teman, sama yang kontrak itu. Nah, kalau kita mau minum, beli sama dia. Itu kekayaan alam kita kayak gitu. Jadi ini kita menjadi bangsa terhina. Kenapa? Karena kita tinggalkan Islam. Hadis ini menjelaskan tentang kondisi umat hari ini. Yushiku an tatada'al umamu kama tatada'al akalatu ala qas'atiha. Ya. Faqala qailun aw min qillatin nahnu yawma idzin ya Rasulullah. Qala bal antum yawma idzin katsirun walakinnakum ghutha'un ka ghutha'is sail wa la yanzi'anna Allah min aduwikum min suduri aduwikumul mahabata minkum wa la yaqdhifanna Allah fi qulubikumul wahn. Faqala qailun ya Rasulullah wa mal wahnu qala hubbud dunya wa karahiyatul maut. Ya, saya bacakan. Hampir tiba dan sepertinya sudah tiba. Ya. Berapa tahun Indonesia dijajah Belanda? 350 tahun. Kekayaan alam diambil. Freeport itu dulunya, kalau bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak tahu, Freeport itu dulunya gunung. Gunung itu semuanya emas. Ya. Sekarang gunungnya sudah hilang, menjadi lembah yang truk-truk tronton besar bisa masuk sampai bawah. Itu dulunya gunung loh. Gunungnya hilang, jadi lembah ke bawah. Semuanya dibawa ke Amerika dalam bentuk pasir tanpa diolah. Baru di Amerika diolah jadi apa?
emasnya balikin ke sini kita beli. Berapa ratus tahun kontraknya? 100 tahun. Sudah diperpanjang kemarin. Jadi ngontrak kok 100 tahun itu 100 tahun kontrak. Berapa persen Indonesia dapat bagi hasilnya? 10%. Jadi yang 90% untuk Amerika, yang 10% untuk kita. Blok Cepu itu sumber minyak yang baru, yang sangat besar. Berapa persen untuk Indonesia? 0%. Itu namanya bukan bagi hasil ya. Bagi hasil kok 0% gitu. Dan itu sudah tanda tangan dan tidak boleh dibatalkan. Tanda tangan itu tidak boleh dibatalkan. Kalau dibatalkan Indonesia harus membayar ganti rugi ratusan triliun. Kapan boleh nunggu? 100 tahun lagi. Ya. Itu faktanya begitu. Nah, kenapa? Ya tadi disebutkan karena kita kaya raya, maka dijadikan rebutan bangsa-bangsa di dunia. Nabi SAW sudah menggambarkannya, hampir-hampir tiba suatu masa di mana bangsa-bangsa dan seluruh dunia akan datang mengerumuni kamu, bagaikan orang-orang yang hendak makan mengerumuni nampan hidangan mereka. Jadi kita ini ibarat makanan. Yang anak-anak muda pengen dihancurkan akhlaknya, ya. Alamnya juga pengen dihancurkan, bangsanya dihancurkan, agamanya dihancurkan, akidahnya dihancurkan, jadi rebutan semuanya. Maka salah seorang sahabat bertanya, apakah karena kami sedikit pada hari itu ya Rasulullah? Nabi menjawab, bahkan kamu pada hari itu banyak sekali. Berapa jumlah kaum muslimin hari ini? 2 miliar 2.000 juta kaum muslimin di dunia ini jumlahnya 2.000 juta. Tapi tidak ada satupun negara yang menerapkan syariat Islam kecuali Brunei Darussalam dan Saudi Arabia. Brunei itu jumlahnya cuma berapa? 500.000 orang. Saya pernah ke Brunei, itu dari ujung ke ujung cuma 2 jam. Dari ujung Brunei ke ujung Brunei cuma 2 jam. Gitu. Amannya Masya Allah. Taruh mobil, mobilnya rusak, udah taruh aja tinggal pergi. Nggak akan hilang. Yang hilang itu malah paling-paling sepeda. Yang ngambil kalau bukan orang Filipina, orang Indonesia. Sudah bisa dipastikan itu. Orang Brunei nggak akan ngambil. Saking makmurnya Brunei, itu kalau orang pengen punya rumah, warga negara Brunei mengajukan surat minta tanah ke Sultan. Itu dikasih namanya karunia Sultan. Dikasih rumah plus tanah. Saking kaya rayanya. Ya, sama Saudi, itu 2 negara yang menerapkan syariat Islam. Nah, Saudi sekarang sudah mulai agak menyingkirkan syariat Islam dengan adanya Muhammad bin Salman. Nah, tinggal Brunei. Padahal ada 2 miliar umat Islam, tapi aturan hidupnya bukan dengan syariat Islam. Ini karena kita kalah. Dulu ketika kita menang, bahkan bangsa-bangsa di dunia pun ikut menikmati kejayaan itu. Ya. Pernah saya sampaikan juga di sini, kenapa kok bangsa-bangsa Asia, Afrika hidup aman dan damai? Karena mereka terlindungi dari keganasan bangsa Eropa. Ya, Eropa tidak mampu melewati Andalusia karena di sana ada pasukan Muslim yang menguasai lautan Atlantik. Begitu Andalusia runtuh, khilafah Andalusia jatuh, maka serta-merta Eropa masuk ke Afrika, menjajah negara-negara di Afrika, menjajah negara-negara di Asia. Ya. Saya lanjutkan, bahkan kamu pada hari itu banyak sekali, tetapi kamu seperti buih di waktu banjir. Ya. Dan Allah akan mencabut rasa takut terhadap kamu dari hati musuh-musuh kamu, lalu Allah akan mencampakkan ke dalam hati kamu penyakit wahan. Nah, ini kita sudah punya penyakit itu. Wahan itu adalah dari kita semua. Ya. Masing-masing sudah punya wahan. Seorang sahabat bertanya, apakah wahan itu ya Rasulullah?
Nabi SAW menjawab, cinta pada dunia dan takut mati. Wahana yahinu, itu lemah. Takut itu wahan. Nah, penyakit ini dilemparkan ke dalam hati kita. Mari kita baca di sini. Ya, kondisi umat Islam hari ini. Umat Islam menjadi buih, tidak punya prinsip. Ya. Tidak punya prinsip dalam banyak hal. Ekonominya diatur dengan ekonomi riba. Pendidikannya diatur dengan pendidikan sekuler. Anak-anak muslim sekolah dalam 1 minggu hanya 2 jam pelajaran agama. Lalu mau diajari apa? Bahasa Arab nggak cukup. Bahkan untuk belajar Al-Quran pun tidak cukup. Kira-kira kalau belajar Iqra seminggu 2 jam itu cukup nggak? Lalu dari mana mereka tahu tentang tauhid? Dari mana mereka tahu tentang akhlak? Dari mana mereka tahu halal dan haram? Kalau di sekolah saja hanya diajarkan selama 2 jam. Itu cara mereka menghancurkan peradaban Islam, menghancurkan akhlak kaum muslimin. Nah, akhirnya apa? Menjadi buih, terombang-ambing. Banyak tapi nggak punya prinsip. Bodoh tentang agamanya, tapi juga bodoh tentang dunia. Kita lihat Indonesia ini. Saya tanya, sebagian besar anak-anak sekolah tujuannya apa? Nyari ijazah, nyari kerja. Pas dapat ijazah nggak ada pekerjaan. Jadi buat apa sekolah? Banyak pabrik yang mem-PHK karyawannya. Nah, sementara tujuan sekolah hanya untuk cari kerja. Begitu lulus tidak ada pekerjaan. Upah rendah. Ya, maka kebanyakan jadi apa? Jadi buruh. Ya, menyebutnya karyawan tapi buruh. Maka kalian anak-anakku yang dirahmati Allah, wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Ini. Janganlah kamu bersikap lemah. Jangan takut. Kalau mondok nanti kerjanya apa? Ya, kalau ada yang nanya gitu, ya. Kalau mondok nanti makan apa? Makan sego. Ya, yang orang Jawa yang tidak makan sego itu hanya yang di Banyumas sama Cilacap. Mangane sega. Jadi kalau ditanya nanti kalau mondok makannya apa? Makan nasi. Ya. Berkali-kali Ustaz sampaikan, kalau umpamanya kalian bawa ijazah SD datang ke pabrik, kira-kira diterima nggak kalian kerja? Nggak diterima ya? Nggak ada pabrik yang terima lulusan SD. Ya. Jadi OB SMA, karyawan pabrik garment SMA, gitu ya. Coba suatu waktu ada di suatu tempat masjid, kemudian kalian datang ke masjid pas Ramadan, ya, Pak, saya mau cari kerja, alhamdulillah saya hafal 15 juz, silakan dites, insya Allah bacaan saya bagus, alhamdulillah suara saya bagus, barangkali saya bisa bantu-bantu. Kira-kira suruh bantu apa? Ngajar TPA, TPQ, paling enggak gitu ya. Bahkan kadang-kadang bisa jadi imam terawih. Ditanya enggak ijazahnya? Enggak. Ya. Hari ini para hafizul Quran itu dimulakan Allah SWT, dijamin kehidupannya. Yang jamin Allah langsung, maka jangan pernah lemah. Jangan pernah khawatir terhadap dunia. Wala tahzanu, jangan kalian sedih hati. Ya. Wa antumul a'launa, kalian itu yang paling tinggi derajatnya. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Maka itu harus kalian tanamkan. Menjadi talibul ilmi, penuntut ilmu adalah derajat paling mulia. Tapi bukan untuk sombong.
untuk merasa yakin bahwa Allah akan menjamin kehidupan. Lau annakum tafirruna min rizqillah kama tafirruna minal maut, kata Nabi, kalau seandainya kalian lari dari rizki Allah sebagaimana kalian lari dari kematian, rizkimu akan mencarimu. Ya. Jadi bukan kita yang nyari rizki, rizki yang mencari kita. Silakan dibuka surat Hud ayat 6. Surat Hud surat 14 ayat 6. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabim mubin. Tidaklah ada satupun binatang melata. Kalian bukan binatang. Kalian adalah makhluk Allah yang paling mulia. Punya akal, punya akhlak, punya tauhid. Binatang melata, ya, ayam, binatang ya, kuda, kambing, itu oleh Allah jamin. Tidak ada satupun makhluk di bumi ini kecuali menjadi kewajiban Allah untuk memberinya rezeki. Dan Allah tahu di mana ia tinggal. Allah tahu di mana ia menyimpan makanannya. Ini ayat ini untuk meyakinkan kita bahwa rezeki itu jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka hanya orang-orang yang beriman, yang bertakwa kepada Allah, yang hatinya tidak merasa lemah maupun sedih. Wa antumul a'launa in kuntum mu'minin, dan kalian adalah yang paling tinggi derajatnya jika kamu orang-orang yang beriman. Saya lanjutkan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, anak-anakku yang dicintai Allah SWT, ini kondisi umat Islam, keadaan umat Islam hari ini. Yang pertama, umat Islam menjadi buih, terombang-ambing, ya, tidak punya patokan, mengikuti gaya hidup orang-orang selain kita. Nabi bersabda, la tattabi'unna sanana man kana qablakum shibran bi shibrin dhira'an bi dhira'in hatta law dakhalu juhra dubbin lattaba'tumuhum. Kalian pasti akan mengikuti tata cara kehidupan orang-orang sebelum kalian. Sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, bahkan seandainya mereka masuk ke lubang biawak pun kalian akan ikut mengikuti mereka. Lalu Nabi berkata, sahabat bertanya, apakah yang engkau maksud adalah Yahudi dan Nasrani? Nabi menjawab, kalau bukan mereka, lalu siapa lagi? Nah. Ini keadaan yang pertama, umat Islam tidak punya prinsip. Prinsip itu tidak bisa dimiliki kalau umat Islam bodoh. Walaupun jumlahnya banyak, tapi mereka bodoh, maka mudah disetir orang lain. Oleh karena itu, di hari-hari seperti ini, amal yang wajib adalah thalabul ilmi. Itu cara untuk menghilangkan kebodohan. Itu cara untuk membuat kita tidak terombang-ambing menjadi buih. Nah, sayangnya majelis ilmu sekarang sangat jarang. Ya, majelis ilmu sangat jarang. Yang ada adalah majelis ya, hanya maksiat, dugem anak-anak muda terutama ya. Maka beruntunglah kalian berada di pondok pesantren yang mempelajari ilmu-ilmu Allah SWT. Dari pagi sampai pagi lagi, selama berbulan-bulan kalian di sini dididik oleh para asatid, dididik akhlaknya, dididik akidahnya, menghafalkan kalamullah, ya. Itu hal yang luar biasa. Bapak-bapak, ibu-ibu, para wali murid juga banyaklah berdoa kepada Allah agar anak-anak dimudahkan untuk menuntut ilmu Allah SWT. Nah, keadaan yang sangat lemah ini karena menjadi buih terombang-ambing, ditambah lagi oleh Allah, rasa takut musuh Allah sudah hilang. Dulunya Nabi SAW pernah bersabda, nusirtu birru'bi masirata syahrin. Aku dimenangkan oleh Allah
dengan cara memberi rasa takut kepada musuhku sepanjang jarak 1 bulan. Jadi dulu di zaman Nabi Muhammad masih di Madinah, orang Syam mendengar Nabi akan menyiapkan pasukan, mereka sudah ketakutan. Hari ini mereka di dalam negeri kita, mereka nggak takut. Ya. Karena bentuk permusuhannya sudah beda. Kalau dulu menggunakan senjata, menggunakan pedang, menggunakan tombak, sekarang menggunakan ghazwul fikri, perang pemikiran. Nanti di akhir akan saya jelaskan apa saja yang diserang. Ya. Ada 4 F, ya. 1 S, fashion, food, ya. Fashion, gaya berpakaian, food, ya, cara makan. Sekarang kan sudah ada bulgogi, ada apa lagi? Kalau di sini mah sama, ya. Di sini ikan asin, tempe goreng, ya, di pondok, ya. Tapi di luar sana ada macam-macam. Ada, tahu di Indomaret itu ada makanan namanya sama kayak makanan nama kota Wonogiri. Ya. Padahal itu kan, ya, lemper Jepang. Ya, tahu Wonogiri. Ya. Ya. Yang di kasir itu kan depan tuh ada itu namanya Wonogiri itu. Ya. Tumbas Wonogiri kan nanti. Ya. Itu sebetulnya ya makanan-makanan asing yang kemudian sekarang masuk ke Indonesia. Ya akhirnya menjadi apa? Ya, fast food, junk food itu bikin kita nggak sehat. Ya. Fashion, food, kemudian nanti saya lupa urutannya, insya Allah saya sebutkan nanti. Yang ketiga, kaum muslimin terkena penyakit wahan. Apa itu penyakit wahan? Cinta dunia. Sangat mencintai dunia, mencintai segala kemewahan dunia, mencintai urusan-urusan dunia, lupa dengan urusan akhirat. Padahal dunia itu sifatnya hanya sementara, melenakan, membuat kita tergelincir. Sedangkan akhirat, wal akhiratu khairul laka minal ula. Anak-anak yang dirahmati Allah SWT, bapak ibu yang dirahmati Allah SWT, kita ini bukan makhluk dunia. Rumah kita asalnya bukan di sini. Asal kita adalah surga. Asal kita itu surga. Bapak kita, ibu kita, Nabiullah Adam alaihissalam tempat tinggalnya di surga. Karena digoda oleh iblis, mereka tergelincir lalu diturunkan ke dunia. Maka kalau kita akan balik, akan pulang kita itu ke surga. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, itu ke surga, bukan ke dunia. Nah kita justru lebih banyak berpikir tentang dunia. Kita bahas satu persatu. Ghazwul fikri, senjata utama penyebar wahan. Ya, ini mudah-mudahan anak-anak bisa memahami senjata yang hari ini digunakan oleh musuh-musuh Islam untuk menghancurkan generasi muda Islam, ya, penerus perjuangan kaum muslimin. Yang pertama dari peleburan budaya Barat. Kita lihat sekarang, ya. Kalau sekarang bukan hanya Barat, bahkan budaya Timur, K-pop. Ya, saya sudah nggak ngerti itu. Kalau yang apa namanya, ya, artisnya nggak kenal saya. Kalau anak-anak mungkin yang kenal, ya. Budaya Barat, budaya asing dicampur dengan budaya Indonesia. Nah, sarana pertama apa? Bahasa. Umat Islam dibikin bangga kalau bisa berbahasa asing, tapi bukan bahasa Arab. Bahasa Inggris, bahasa Korea, bahasa Jepang. Tujuannya apa? Untuk mendapatkan dunia, kebanggaan dunia, teknologi dan sebagainya. Padahal dahulu bahasa Arab adalah bahasa utama dunia, lingua franca. Yang ketiga caranya,
putus dengan sejarah Islam. Diputuskan hubungan dengan sejarah Islam. Sebenarnya saya itu paling suka kalau ngisi kajian tentang sejarah. Mudah-mudahan Allah berikan waktu yang cukup untuk membahas sejarah Islam dari A sampai Z, sehingga anak-anak tahu bagaimana sejak sejarah itu sampai hari ini. Karena orang yang tidak paham sejarah tidak akan paham asal-usul. Orang yang tidak paham asal-usul tidak akan bangga dan tidak ingin mengulang kejayaan masa lalu. Ya. Indonesia ini dari mulai Sabang sampai Merauke pernah diatur dengan syariat Islam. Ya. Ketika Alfonso d'Albuquerque masuk ke Selat Malaka, yang menghadapi adalah Sultan Iskandar Muda. Siapa yang mendukung Sultan Iskandar Muda? Adalah armada tempur laut dari Kesultanan Turki. Nah, mudah-mudahan ada waktu untuk menjelaskan. Insya Allah Ustaz janji bulan depan akan saya jelaskan sejarah hubungan Indonesia dengan Khilafah Islamiyah, sehingga kalian tahu ya, bahwa ketika bangsa Belanda, bangsa Portugis akan menjajah Indonesia, itu Turki Utsmani membantu untuk melawan penjajahan Belanda. Ya, mudah-mudahan ada 3 kajian berturut-turut 3 bulan tentang tarikh Islam secara lengkap. Mudah-mudahan cukup. Karena dengan memahami tarikh itu kita akan bangga. Oleh karena itu Barat akan memutus hubungan. Dr. Adian Husaini mengatakan, ya, beliau seorang intelektual yang luar biasa, mengatakan bahwa sebuah bangsa yang tidak paham sejarahnya, ia tidak akan bisa merasakan kejayaan. Leopold Weiss, atau nama Islamnya Muhammad Asad, mengatakan sebuah bangsa yang kehilangan sejarahnya tidak akan mungkin kembali jaya, bahkan tidak akan mungkin mempertahankan eksistensinya. Jadi sejarah itu sangat penting untuk membuat kita bangga dengan diri kita, lalu membuat kita ingin kembali dengan kebanggaan itu. Nah, makanya orang-orang Islam dibikin tidak paham tentang sejarah Islam. Ya. Kita tidak tahu siapakah Solomon the Great Solomon. The Great Solomon adalah Sulaiman Al-Qanuni, cucu dari Muhammad Al-Fatih, orang yang menguasai Eropa Timur selama 600 tahun. Jadi Bulgaria, Cekoslovakia, Austria, Rumania, Montenegro, yang kalian tempatnya di mana, ada gambaran nggak itu? Nggak ada ya? Ya. Montenegro, Slovenia, Albania, itu semua diatur dengan syarat Islam selama 600 tahun. Yang banyak kenal barangkali ada pemain bola dari Swedia, siapa? Zlatan Ibrahimovic. Ada nama-nama itu kenapa? Karena Swedia dulu itu menjadi bukan Swedia, kalau Zlatan Swedia, bukan Zlatan, yang pemain UFC itu siapa? Nurmagomedov, Habib Nurmagomedov. Di negeri Habib Nurmagomedov lahir seorang ulama besar. Namanya siapa? Ya, Imam Bukhari. Imam Bukhari, Imam Muslim itu lahir bukan di Arab, lahirnya di Asia Tengah. Ya. Jadi ini penting, insya Allah saya akan jelaskan sejarah ya, agar kalian tahu. Nah, untuk membuat umat Islam itu minder,
tidak percaya diri, mereka dibikin tidak paham dengan sejarahnya. Mereka bangga dengan sejarah orang lain. Nah, lalu cara yang lain untuk membuat kita lemah mengadopsi sistem pendidikan mereka. Hari ini kita menggunakan sistem pendidikan barat. Pelajaran agama hanya 2 jam dalam seminggu. Tidak ada pelajaran akhlak. Ya. Lalu berpaling dari Quran dan Sunnah. Karena sudah tidak diajarkan lagi Al-Quran dan Sunnah. Tidak dalam kehidupan di rumah, juga tidak di sekolah. Nah, yang selanjutnya mengadopsi ideologi dan pemikiran barat. Sehingga kita ini kiblatnya ke barat, bukan ke timur. Bukan ke Mekah, Madinah. Pemikiran. Salat kita ke barat, ke timur. Maaf. Salat kita ke menghadap kiblat, tapi hati kita itu, pikiran kita mengikuti orang-orang selain kita. Nah, kemudian kesetiaan dan ketergantungan, lalu tunduk pada penjajah. Ini tujuan dari Ghazwul Fikri. Nah, beberapa caranya. Targetnya ini. Apa targetnya? Hilang identitas, nggak kenal dengan Islam, ya. Hilang ruh jihad, kita tidak lagi punya semangat membela agama Islam, tujuannya hanya mencari dunia, memperkaya diri, ya. Umat Islam terpecah belah. Terpecahnya itu dalam bentuk negara-negara Indonesia, Malaysia, dipecah. Kemudian di dalam bentuk organisasi-organisasi. Karena mereka sama berlomba-lomba mengejar dunia. Tidak punya semangat kebersamaan, ukhuwah yang kuat. Ragu terhadap Islam. Negara ini negara mayoritas penduduknya Muslim. Tetapi ragu menjadikan Islam sebagai aturan dalam bernegara dan berbangsa. Bahkan menganggap aturan Islam sebagai bahaya, radikal, ya, apalagi. Padahal presidennya ngakunya Muslim, menteri yang ngakunya Muslim, ya, hampir 85% kita Muslim, tetapi takut bahkan ragu bahkan takut terhadap Islam. Akhirnya kekalahan mental. Nggak percaya diri, minder dengan Islam. Ekonominya diatur dengan ekonomi ribawi, asuransinya asuransi ribawi, apalagi konsep pendidikannya konsep pendidikan sekuler, agama dipisahkan jauh-jauh dari politik. Umat Islam tidak boleh berbicara tentang politik. Ya. Yang terakhir Islamofobia, takut terhadap Islam. Ya, ini memang pelajaran agak berat ini ya, tentang Islamofobia ini. Butuh waktu sendiri untuk membahasnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, anak-anakku yang dimuliakan Allah SWT. Insya Allah jika waktunya cukup nanti atau Allah berikan kita umur yang panjang, ada pembahasan nanti saya urutkan saja. Setelah sejarah Islam, kemudian sejarah peradaban dunia, kita akan bahas tentang Ghazwul Fikri dan Islamofobia. Memang kalau kajian saya agak berat, mudah-mudahan anak-anak bisa paham, ya. Tapi ini membuka wawasan kita bahwa ya, kita ini adalah bangsa yang Islam ini adalah bangsa yang sangat dimuliakan Allah. Kita pernah punya kejayaan dan itu harus diceritakan. Dan insya Allah akan saya ceritakan bagaimana dulu Islam jaya mengatur dunia dan bagaimana Islam terpuruk seperti hari ini. Ya. Apa saja penyebabnya? Ini pertama, bahaya cinta dunia. Dan kaum muslimin mengalaminya. Inni lastu akhsha alaikum an tusyriku ba'di walakinni akhsha alaikum ad-dunya an tanafasu fiha wa taqtatilu fatuhliku kama halaka man kana qablakum. Kita bahas hadis ini ya. Sesungguhnya aku tidak takut kalian akan berbuat syirik sepeninggalku. Nabi yakin akidah yang Islam itu kuat. Tapi yang paling ditakutkan Nabi, akan tapi aku takut kalian akan berlomba-lomba berebut dunia.
Bahkan kalian saling bunuh-membunuh sehingga menghancurkan kalian seperti hancurnya umat sebelum kalian. Kalau kita baca sejarah Indonesia, ada istilah divide et impera, pecah belah dan kuasai. Nah, bangsa-bangsa Barat terutama itu menjadikan kaum muslimin diadu domba, saling bunuh, saling menyerang karena urusan dunia. Lalu kita kemudian hancur dan lemah. Dulu ketika ada khilafah Islam, Turki Utsmani, itu Palestina itu bergabung jadi satu dengan Turki Utsmani. Palestina, Suriah, Yordania, Lebanon, Irak, Kuwait, itu semua jadi satu wilayah. Tapi begitu datang penjajah, dipecah-pecah. Indonesia, Malaysia, anak-anak kalau kalian baca sejarah Indonesia, Filipina itu mayoritas Muslim. Yang hidup di sana namanya bangsa Moro. Bangsa Moro itu masuk wilayah Kesultanan Sulu, 100% Islam. Ya. Papua itu masuk Kesultanan Tidore, Ternate, 100% Muslim. Sekarang Papua jadi pulaunya orang-orang Kristen. Kalimantan itu ada kerajaan Sambas, ada kerajaan Borneo, ada kerajaan Sulu, ada kerajaan Pontianak, kerajaan Banjar. Itu semua sultan semua. Sulawesi ada kerajaan, ada Kesultanan Goa, ada Kesultanan Buton, ada Kesultanan Gorontalo. Itu semua sultan semua, syariat Islam semua. Tapi kemudian datang penjajah, Belanda, Portugis, Spanyol, mereka pecah belah, mereka adu di antara kaum muslimin. Ya. Maka kemudian kaum muslimin saling bunuh-membunuh karena diadu domba oleh musuh-musuh Islam. Jadilah lemah. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan tidaklah kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdayakan. Mata'ul ghurur, mata itu kesenangan, ghurur itu memperdayakan, menggelincirkan. Ini sifat dunia. Mencintai dunia berarti mencintai tipu daya dan muslihat. Maka hiduplah di dunia hanya untuk sekedar berlalu saja, mampir ngombe. Ya, walaupun ngombe ya paling enggak wedang jahe nggih. Hanya mampir ngombe, memang begitu. Abil sabil. Wa mal hayatud dunya illa la'ibun wa lahwun walad darul akhiratu khairul lil ladzina yattaqun afala taqilun. Dan tiadalah kehidupan dunia ini selain dari main-main dan senda gurau belaka. Main-main kita ini. Walaupun dinikmati dengan cara yang kayak apapun, ini main-main. Dan setelah itu ada pertanggungjawaban. Dan sungguh kampung akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa, maka tidaklah kamu memahaminya. Saya ingin jelaskan ini ya sedikit tentang perjalanan akhirat. Kita ada di fase ketiga. Bisa kelihatan ya? Alam dunia. Kita sudah melalui alam ruh. Kemudian alam kandungan. Nah, kemudian kita dilahirkan ke dunia, kita berada di nomor 3 ini. Orang menyangka bahwa hidup di dunia itu lama. Hidup di dunia itu sepuas-puasnya. Padahal satu hari di akhirat itu sama dengan 1000 tahun di dunia. Wa yasta'jiluna fil adab. Ya. Mereka
Surat Al-Hajj ayat 47 ya, nanti saya bacakan. Ya. Coba silakan dilihat ini. Setelah kita mati nanti, itu masih ada sekian banyak. Satu, alam kubur. Yang kalau ini gagal, seluruh perjalanan ini gagal. Alam kubur ada 2 malaikat yang sudah menunggu, Mungkar dan Nakir. Lalu setelah alam kubur, kehancuran alam semesta. Jadi kita mati itu sebenarnya sudah kiamat, tapi kiamat sugro. Nah, sampai nunggu kiamat kubro itu mungkin 1000 tahun, mungkin 2000 tahun, mungkin 3000 tahun. Bayangkan, kalau dikubur kita tidak mendapatkan nikmat, kira-kira sakitnya seperti apa? Saya pernah mengantar jenazah yang meninggal, kita kuburkan ba'dal maghrib. Lalu kita kuburkan, karena memang waktu itu sedang gerimis, jadi cepat-cepat. Nah, kelihatan sekali bagaimana kafan yang putih itu nempel di tanah yang hitam. Saya cuma bayangkan, seandainya kita dibiarkan tidur seperti itu 10 hari, nggak diapa-apain, kuat nggak kira-kira? Nggak disiksa, nggak diapa, cuma disuruh tidur di tempat sedingin itu, di timbun tanah. Kalau normal tidak akan kuat, apalagi disiksa. Maka jangan sampai kita gagal menghadapi pertanyaan 2 malaikat. Pertanyaannya sepele, man rabbuka, waman nabiyuka, wama dinuka. Cuma 3. Siapa Rabbmu, siapa nabimu, apa agamamu. Tapi jawabannya tidak bisa dibikin-bikin. Jawabannya adalah amal kita selama hidup. Kalau itu gagal, gagal seluruhnya. Nah, umat Islam dibikin fokusnya, perhatiannya hanya urusan dunia. Padahal yang ditanyakan di akhirat nanti bekal untuk ke akhirat. Amal kita. Maka beruntunglah kalian di masa muda sudah berpikir tentang akhirat. Menghafalkan Al-Quran, menghafalkan hadis Nabi, mempelajari Islam. Itu semua ibadah yang luar biasa. Tingginya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Dalam surat Al-Mujadilah disebutkan, ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila ansuzu fansuzu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Hai orang-orang beriman, jika dikatakan kepada kalian berlapang-lapanglah kalian di waktu majlis, maka lapangkanlah duduk kalian. Jika dikatakan berdirilah, maka berdirilah. Yarfa'illahu alladzina amanu minkum. Allah mengangkat derajat orang-orang berilmu yang beriman di antara kalian, walladzina utul ilma, dan menuntut ilmu, derajat, dengan derajat yang tinggi di dunia maupun di akhirat. Apa yang sedang kalian bawa hari ini, Al-Quran, itu satu-satunya buku yang tidak akan pernah kita tinggalkan. Kalian mungkin belajar matematika kelas 1, ketika naik kelas 2, buku kelas 1 di mana? Dah ditaruh di gudang. Naik kelas 3, buku kelas 1, kelas 2 masih dipakai nggak? Nggak dipakai. Tapi Al-Quran, dari mulai kalian bisa membaca sampai kalian mati pun ia masih bersama kalian. Ya. Satu-satunya buku yang tidak mau berpisah dengan kita. Bahkan di dalam kubur menjadi penerang kubur. Ketika kita di padang mahsyar nanti menjadi pembela kita, syafi'an li ahlihi, membela, ya Allah, aku dulu membuat ia sibuk waktunya di siang hari dan di malam hari membacaku, maka ampunilah ia dan angkatlah derajatnya. Itu Al-Quran. Maka jangan khawatir tidak bisa matematika, tapi kalian paham tentang syariah. Tapi paham matematika lebih baik. Cuma jangan terlalu khawatir banget. Ya. Khawatirlah kalian kalau tidak paham tentang akidah. Ya, alam dunia sedang kita jalani. Alam dunia selesai, mungkin kita dikasih waktu 100 tahun. Ada? Mau? Semua. Ya. Rata-rata 70 tahun itu sudah
sudah capek. Ya. Ini nikmat buat kaum umatnya Muhammad. Kita hanya dikasih umur berapa? 60 sampai 80 tahun. Bayangkan umatnya Nabi Nuh 1000 tahun. Mangan sego terus. Nah, ini jagung-jagung terus ora bosen ya. 1000 tahun. 1000 tahun. Reuni SMP yang ke-600. Mulai gini-gini angel banget ya. Dulu waktu kita umur 450. Waduh. Kita masih gampang. 60 tahun, 70 tahun. Nabi Nuh 1000 tahun. Ya. Ini kita bersyukur kepada Allah, ya Allah. Ya, Engkau jadikan aku umat Muhammad yang umurnya cuma 70 tahun kemudian segera menghadap Allah. Sedangkan umat yang lain ribuan tahun. Lah kalau ribuan tahun itu untuk maksiat, kayak apa nanti di akhirat? Sedangkan untuk ibadah pun juga capek. Ya. Umur 1000 tahun, ya. Umur 100 tahun itu sudah mulai ompong. Mulai seramangan sate ping 100 tahun lah itu. Ya. Ya. Alam kubur awal dari semuanya. Apakah perjalanan kita akan selamat atau tidak? Lalu menunggu hari kehancuran alam semesta, yaitu hari kiamat, hari kebangkitan. Setelah itu kita dikumpulkan semua di padang mahsyar. Sekedar kabar gembira. Di padang mahsyar ada 7 kelompok yang selamat, tidak akan merasakan panasnya. Yang pertama, imamun adilun, pemimpin yang adil. Yang kedua, rajulun syabun nasya fi ibadi rabbih, anak muda yang tumbuh dalam beribadah kepada Allah. Kita meminta kepada Allah agar kalian ini adalah termasuk dalamnya. Ya. Anak-anak yang mondok ini ya, ketika ditanya, waktu mudamu digunakan untuk apa? Untuk beribadah kepadamu ya Allah, untuk menghafalkan firman-Mu ya Allah. Itu nomor 2. Yang ketiga, rajulani tahabba fillah, 2 hamba Allah yang saling mencintai karena Allah. Istama'a fihi wa iftaraqa fihi, berkumpul karena Allah, berpisah karena Allah. Ini bisa suami istri, bisa sahabat, bisa kakak adik, bisa keluarga. Yang penting saling mencintai karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti ada panggilan khusus. Ainal mutahabbuna fi jalali, al-yawma udhilluhum yawma la dhilla illa dhilli. Di manakah orang-orang yang saling mencintai karena keagunganku? Maka disunnahkan oleh Nabi, kalau kalian mencintai saudara kalian, teman dekat kalian, ucapkan uhibbuka fillah, uhibbuki fillah. Aku mencintaimu karena Allah. Nah, itu nanti di akhirat akan dipanggil. Mana orang yang dulu di dunia mencintai karena Allah SWT. Ya. Yang ketiga, tadi yang kedua, yang ketiga tadi, yang keempat, itu ada ingat? Ada 7 kelompok. Seorang laki-laki yang digoda oleh wanita yang cantik, jelita dan kaya, namun dia mengatakan aku takut kepada Allah. Artinya siapa? Orang-orang yang menjaga kehormatan dirinya dari berbuat zina. Yang keenam, orang-orang yang berinfak, tangan kanannya berinfak, tangan kirinya tidak tahu. Yang terakhir, orang-orang yang menyisihkan waktunya di malam hari, berdoa kepada Allah, bertahajud kepada Allah, fafadat ainahu, matanya menangis, meneteskan air mata. Itu 7 kelompok yang akan selamat di padang mahsyar. Maka silakan kalian pilih. Nah, itu orang kalau yang berpikir akhirat ya itu.
punya uang buat infak, punya waktu buat ibadah. Waktu muda dihabiskan untuk ibadah. Selanjutnya syafaat. Setelah selamat dari padang mahsyar ada syafaat. Ini perjalanannya panjang loh. Satu harinya berapa? 1000 tahun. Nih. Wasta'jilunaka bil adzab. Orang-orang kafir meminta kepadamu agar azab disegerakan. Dia pikir kalau disegerakan itu akan segera selesai urusan. Ya. Akan segera selesai urusan kalau disegerakan. Mereka menyangka kalau sudah diazab sehari selesai. Bahkan dalam ayat yang lain mengatakan la lan tamassanan naru illa ayyamam ma'dudat. Itu orang kafir itu saking mereka nggak tahu betapa beratnya siksa, mereka menyepelekan lan tamassanan naru illa ayyamam ma'dudah. Kami ini kalaupun disiksa nanti hanya beberapa hari, paling mirong dino, gitu loh, lengennya itu loh. Walah disesor apa-apa, paling rong dino, paling telung dino. Maka Allah menjawab, ya telung dino ning sedino ning 1000 tahun. Ya, itu loh, ya. Wala yukhlifallahu wa'dah. Allah tidak akan menyalahi janjinya. Wa inna yauman, dan sungguhnya satu hari inda rabbika, di sisi Rabbmu, ka'alfi sanatin mimma ta'uddun, seperti 1000 tahun. Nah kalau kita ini hidup 60 tahun, itu dihitung akhirat cuma 1,5 jam. Kira-kira sangu karo tengah jam, diurip 1000 tahun cukup nggak? Maka perbanyaklah bekal untuk akhirat, ngumpulkan dunia untuk akhirat. Kita ngumpulkan duit di dunia, jangan ditinggal di dunia, bawa ke akhirat. Caranya infakkan, titipkan ke panti asuhan, titipkan ke masjid, titipkan ke pondok, itu nanti akan dibawakan oleh orang-orang itu. Ya. Man kana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nurid. Thumma ja'alna lahu jahannama yaslaha mad'uman madhura. Barang siapa yang menghendaki kehidupan sekarang, kehidupan dunia, maka kami segerakan baginya di dunia. Di dunia itu apa yang kami kehendaki bagi mereka, yang kami kehendaki, dan kami tentukan baginya neraka jahanam. Ia akan memasukinya dalam keadaan tercela dan terusir. Ayat ini untuk orang kafir. Kenapa orang kafir kok kaya? Ya, karena mereka minta kaya di dunia, maka Allah segerakan. Ini jawabannya. Kenapa orang-orang yang kafir kok kaya, orang-orang kafir kok jadi menguasai dunia? Ya, karena mereka minta juga kepada Allah. Ya Tuhan, berilah kami ini, diberikan oleh Allah. Dipercepat di dunia untuk kemudian di akhirat akan disiksa. Adapun orang beriman dan barang siapa yang menghendaki kehidupan akhirat dan berusaha ke arah itu dengan sungguh-sungguh, sedang ia adalah orang yang mukmin, maka mereka itu adalah orang-orang yang usahanya diberi balasan dengan baik. Jadi fokuskan hidup kita untuk akhirat, belajar untuk akhirat, bekerja untuk akhirat. Ya. Maksudnya apa? Ya tujuan kita belajar bukan untuk mencari gelar, bukan untuk mencari kerjaan, tapi mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bekerja untuk ibadah. Seorang Yahudi bertanya kepada seorang sahabat bertanya kepada Nabi SAW ketika mereka diejek oleh orang Yahudi. Mereka mengatakan, "Ya Rasulullah, apakah ketika seorang suami mendatangi istrinya adalah ibadah?" Lalu Nabi mengatakan, seandainya ia melakukannya dengan cara berzina, apakah dosa? Dosa. Maka ketika ia melakukannya dengan yang halal, itu adalah ibadah. Jadi apapun yang dianggap tabu, jorok, atau yang kayak ke WC itu kan dianggap hal yang jelek. Tapi itu mengikuti tuntunan Nabi SAW, maka itu adalah ibadah. Jadi cara agar kehidupan kita ini diwarnai dengan akhirat,
jadikanlah tuntunan Nabi sebagai pedoman kita. Makan kita cara Nabi, mandi kita cara Nabi, berdagang kita cara Nabi. Siapakah orang yang paling cepat masuk surga? Pedagang. Pedagang yang jujur. Pedagang yang jujur itu tempatnya di surga bersama Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu janji Nabi. At-tajirus shadiqu ma'al anbiya wal mursalin. Pedagang yang jujur di akhirat ditempatkan bersama para nabi dan para rasul. Jadi dagang kita bukan untuk mencari dunia saja. Kita berdagang untuk menggapai surga Allah. Dengan cara apa? Jujur. Petani. Nabi bersabda, "Innallaha yuhibbul 'abda idza 'amila syai'an ayyutqinahu." Sesungguhnya Allah mencintai hambanya yang apabila ia melakukan sesuatu, ia lakukan dengan tekun, teliti dan sungguh-sungguh. Ini etos kerja seorang muslim. Kalau dilakukan dengan sungguh-sungguh, hanya mengharap ridho Allah, maka seluruh yang dilakukannya adalah ibadah. Dan ibadah itu mendapatkan balasan di dunia maupun di akhirat. Ya. Maka orang seperti ini tidak akan khawatir. La khaufun alaihim walahum yahzanun. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati, apa yang ayatnya itu? Innal fala khaufun alaihim itu loh. Juz berapa itu? La khaufun alaihim walahum yahzanun. Jadi bahagia itu sebenarnya tidak harus berlimpah harta, tapi la khaufun alaihim walahum yahzanun. Tidak ada rasa khawatir dan tidak juga ada rasa sedih. Mendapatkan musibah dia bersabar, mendapatkan nikmat dia bersyukur. Itulah kehidupan yang paling indah. Sebagian terakhir surat Al-Isra ayat 20, kullan numiddu haula. Kepada masing-masing golongan, baik golongan ini maupun golongan itu, kami berikan bantuan dari kemurahan Rabbmu, dan kemurahan Rabbmu tidak akan dapat dihalangi. Ini ayat menjelaskan agar kaum muslimin jangan ngiri kalau lihat orang kafir itu hidupnya mewah di dunia. Memang ini janji Allah. Orang yang pengen kemewahan di dunia saja Allah berikan. Yang pengen kemewahan dunia akhirat Allah berikan. Yang pengen kenikmatan akhirat Allah berikan. Yang pengen dunia akhirat Allah berikan. Kullan numiddu haula wa numiddu wa haula min ata'i rabbi. Karena itu adalah kemurahan Allah yang disebut dengan Ar-Rahman. Ar-Rahman itu maha murahnya Allah di dunia terhadap semua makhluk. Semua makhluk hidup termasuk juga benda-benda mati. Apalagi kepada manusia, walaupun dia kafir, walaupun dia menentang Allah, Allah berikan kemurahannya. Tetapi Ar-Rahim hanya kepada orang-orang mukmin dan itu di akhirat. Nah, bagian terakhir, rezeki dan kematian sama-sama mengejar kita. Jadi yang ngejar kita bukan hanya kematian, rezeki juga ngejar. Ya. Ada yang namanya rezeki di sini? Ya. Seandainya manusia lari dari rezekinya, sebagaimana ia lari dari kematian, niscaya rezeki itu akan mengejarnya sebagaimana kematian mengejarnya. Bahkan dalam hadis yang lain, tidaklah Allah mencabut nyawa manusia sebelum ia berikan rezeki yang terakhirnya. Jadi kalau kita itu lari dari rezeki, dari mati, ya, lari dari rezeki, kalau memang udah rezeki kita ya tidak akan lari. Tapi kalau bukan rezeki kita maupun dicari dengan berbagai macam cara, tidak akan datang. Ya. Ini sabda Nabi, seandainya lari, ya, saya nggak mau kaya, tetap kaya. Kalau memang jatah Allah itu bikin kita kaya. Contohnya siapa? Abdurrahman bin Auf. Itu orang yang selalu berusaha miskin, gagal. Orang yang gagal miskin Abdurrahman bin Auf, kaya terus. Ya.
Beliau mau miskin kenapa? Karena khawatir hisabnya nanti di akhirat lama. Maka beliau pengen miskin, ternyata nggak jadi miskin. Nggak bisa miskin. Karena memang rezeki itu sudah ditetapkan oleh Allah. Jodoh kita, rezeki kita, hidup kita, mati kita sudah ditetapkan. Kita hanya diwajibkan berikhtiar dan husnudzan kepada Allah SWT. Maka jangan khawatir. Anak-anak yang belajar di pondok ditanya, terus nanti makan apa? Ya tadi makan sego. Kerjanya apa ya? Kalau ditanya kerja apa? Ya, ibadah kepada Allah itu pekerjaan yang paling mulia. Beribadah kepada Allah adalah pekerjaan yang paling mulia. Yang lainnya sambilan. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Bahkan kerja pun ibadah. Adapun nanti jadi apa, yang penting yang halal. Ya, saya rasa cukup. Ini barangkali ada pertanyaan dan lain sebagainya. Sebagai kesimpulan, yang pertama, bahwa kehidupan hari ini umat Islam dalam keadaan lemah, menjadi rebutan berbagai macam bangsa, rebutan berbagai macam agama untuk diambil kekayaan alamnya, untuk dikuasai manusianya. Maka menjadi kewajiban kita untuk memperkuat diri, melakukan edat persiapan. Nah, salah satu edat yang paling penting adalah edatul ilmi wal iman, mempersiapkan ilmu dan iman. Dan kalian adalah orang-orang yang sedang berada dalam edat itu. Para santri sedang melakukan edat. Kehidupan yang paling baik adalah kehidupan sebagai penuntut ilmu. Allah angkat derajat kalian, maka jangan pernah berhenti menuntut ilmu. Memang capek, memang akan lelah, bosan, tapi ini adalah kehidupan yang paling diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jalan terdekat menuju surga. Kesimpulan kedua, bahwa penyakit wahan itu pasti datang, dan itu Allah yang melemparkan ke dalam hati kaum muslimin karena kita seperti buih. Mengapa kita menjadi seperti buih? Karena kita tidak punya ilmu, tidak punya keyakinan yang kuat, sehingga gampang dibujuk, gampang dibohongi, gampang terombang-ambing oleh keyakinan orang-orang lain. Maka kembali tadi kesimpulan pertama, ilmu adalah cara untuk menjadikan wahan itu hilang. Selagi kaum muslimin tidak mencintai ilmu, maka penyakit wahan akan terus melekat pada kaum muslimin, yaitu hubbud dunya wa karahiyatul maut. Ya. Hari-hari ini kaum muslimin betul-betul menjadi kaum yang jumlahnya sangat banyak, tapi menjadi rebutan bangsa-bangsa di dunia. Mengapa? Karena kekayaan kaum muslimin luar biasa. Kaum muslimin ini ada di Afrika, Asia, ya, dengan kekayaan alam. Indonesia termasuk yang paling kaya. Afghanistan itu paling kaya hari ini, karena ada lithium. Lithium itu bahan untuk baterai handphone, mobil listrik. Nanti ketika minyak habis, minyak bumi habis, maka seluruh alat-alat elektronik menggunakan lithium. Dan itu yang paling besar ada di Indonesia dan di Afghanistan. Ya. Minyak bumi nanti habis, dibutuhkan tenaga listrik, sumber energi non minyak. Indonesia adalah negara kedua paling kaya kelapa sawit. Kemudian jadi kaum muslimin di Indonesia, di Asia, di Afrika itu adalah negara-negara yang sangat kaya. Kekayaan alamnya melimpah, dan mereka akan dikuasai bangsa-bangsa asing, dan sudah dikuasai. Maka untuk bangkit merebut kembali kejayaan ini wajib dengan ilmu. Edat yang paling utama. Selanjutnya, perjalanan kepada akhirat adalah perjalanan yang sangat panjang. Satu harinya sama dengan 1000
tahun. Maka berbekallah menuju akhirat dengan kehidupan di dunia ini. Walaupun kehidupan kita pendek cuma 60 tahun, tapi kalau diisi dengan ibadah, insya Allah akan cukup untuk bahan bekal menuju alam di mana satu harinya 1000 tahun. Demikian saya kembalikan beberapa acara, barangkali ada yang akan ditanyakan. Wa akhiru da'wana alhamdulillah alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Sabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha ka'ardis samaa'i wal ardi u'iddat lilladzina amanu billahi wa rusulihi dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha' wallahu dzul fadlil 'azim.